Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sebuah negara yang punya gunung nikel, teman-teman. Ada tambang tembaga, ada batu bara, ada gas, emas, dan tanah yang subur, namun tetap sibuk menjual barang mentah seperti pedagang sayur di pasar pagi. Sementara negara lain membeli murah, teman-teman, memprosesnya dengan teknologi mahal, lalu menjual kembali kepada kita dengan harga berkali-kali lipat. Ironinya terasa sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Seseorang bekerja keras, lembur hampir setiap minggu, gaji terasa selalu pas-pasan, harga rumah naik lebih cepat dari tabungan, investasi terasa rumit, kemudian masa depan terasa seperti teka-teki panjang yang belum tentu ada jawabannya. Masalahnya, teman-teman, bukan hanya soal ekonomi negara kita. Pola yang sama terjadi dalam kehidupan pribadi banyak orang, warganya, bekerja keras di bagian yang paling bawah dari rantai nilai, sementara keuntungan terbesar justru berada di ujung lain rantai itu. Jika pola ini terus berjalan, teman-teman, sebuah negara bisa terlihat kaya dari luar, tambangnya ramai, ekspornya besar, angka produksi naik, namun nilai sebenarnya justru mengalir keluar negeri. Perlahan, stabil, dan hampir tidak terasa, teman-teman. Kali ini kita akan membahas sebuah perubahan arah yang sangat menarik dari sekedar menjual bahan mentah menuju bagaimana cara kita menjual otak kita, teknologi kita, dan inovasi yang bernilai tinggi. Sebuah strategi ekonomi yang sedang menjadi pembicaraan serius di dunia bisnis, investasi global, dan geopolitik energi. Kita akan melihat beberapa contoh, teman-teman, dari negara-negara lain yang berhasil keluar dari jebakan bahan mentah ini. Mengapa hilirisasi menjadi begitu krusial? Sebuah kata kunci masa depan industri, teman-teman. Bagaimana nikel bisa berubah menjadi baterai mobil listrik yang bernilai sangat-sangat tinggi, dan bagaimana sebuah negara bisa berubah dari eksportir tambang menjadi eksportir teknologi energi. Dan di bagian tengah video ini nanti, teman-teman, insya Allah ada satu insight yang sering luput dari diskusi ekonomi, yakni sebuah kalimat sederhana yang bisa mengubah cara kita melihat, cara kita memandang pekerjaan, perspektif kita tentang pekerjaan kita, bisnis kita, bahkan masa depan finansial pribadi kita. Nah, teman-teman, sekarang kita mulai dari satu pertanyaan sederhana. Kenapa negara kaya sumber daya seperti kita sering justru tertinggal dalam percaturan ekonomi global? Ketika orang berbicara tentang masa depan, teman-teman, masa depan ekonomi, kata yang sering muncul adalah inovasi, teknologi, artificial intelligence, startup, deep tech, dan manufacture yang maju. Menariknya, teman-teman, banyak negara yang hari ini memimpin teknologi dunia sebenarnya mereka tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti Indonesia. Singapura contohnya tidak punya tambang besar, Jepang hampir tidak punya bahan mentah, Korea Selatan sangat-sangat miskin sumber daya alamnya. Namun mereka menjual teknologi, teman-teman, yang bernilai sangat-sangat tinggi ke seluruh dunia. Sekarang bandingkan dengan negara yang memiliki tambang nikel seperti Indonesia terbesar, hutan yang sangat luas, lahan pertanian yang begitu besar, dan kekayaan mineral yang melimpah. Selama puluhan tahun, sebagian besar nilai ekonominya datang dari ekspor bahan mentah. Nikel keluar sebagai biji nikel, batu bara keluar sebagai bahan bakar, kelapa sawit keluar sebagai komoditas mentah. Padahal di ujung rantai nilai global, teman-teman, produk akhirnya jauh lebih-lebih mahal. Mobil listrik, baterai lithium, kemudian chip teknologi, sistem energi masa depan. Dari sini kita mulai bisa membuka mata, teman-teman. Mulai terbelalak. Ada sesuatu yang sangat-sangat menarik dalam ekonomi global modern saat ini. Yang paling mahal bukan bahan mentahnya. Yang paling mahal adalah pengetahuan yang mengubah bahan mentah tadi menjadi
teknologi yang canggih. Di titik inilah teman-teman, strategi hilirisasi mulai menjadi sangat-sangat penting. Sekali lagi, hilirisasi sangat penting. Mari kita mulai dari sesuatu yang sangat-sangat sederhana. Jika sebuah negara menjual 1 ton nikel mentah, nilainya mungkin hanya beberapa ribu dolar. Namun ketika nikel tersebut masuk ke pabrik pemurnian, ke smelter, diproses menjadi bahan baterai, lalu masuk ke industri EV atau mobil listrik, nilai ekonominya bisa melonjak berkali-kali lipat teman-teman. Satu mobil listrik bernilai puluhan ribu dolar dan komponen baterai adalah bagian yang terpenting dan paling mahal dari mobil listrik tersebut. Nah, dari sini tahulah kita bahwa ada pola besar dalam ekonomi global. Sekali lagi ada pola besar dalam ekonomi global. Negara yang menjual bahan mentah, sekali lagi seperti Indonesia, hanya mendapatkan potongan kecil dari nilai ekonominya. Negara yang menguasai teknologi mendapatkan bagian yang sangat besar, bahkan bagian terbesarnya. Kita bisa lihat Australia teman-teman. Australia adalah eksportir biji besi terbesar dunia. Namun perusahaan baja bernilai tinggi banyak berada di negara lain. Di Chili adalah eksportir lithium besar. Namun produsen baterai terbesar ada di Asia Timur. Ini seperti seseorang yang menjual tepung ke pabrik roti. Sementara keuntungan terbesar datang dari toko roti yang menjual croissant mahal di pusat kota, di pusat perbelanjaan. Dan ini membawa kita ke next question, pertanyaan berikutnya teman-teman. Jika bahan mentah ada di sini, kenapa teknologi tidak dibangun di sini juga? Beberapa tahun terakhir teman-teman, muncul satu kata yang semakin sering atau banyak orang yang membahasnya dalam ekonomi Indonesia, yakni hilirisasi. Secara sederhana, hilirisasi berarti menghentikan kebiasaan menjual barang-barang mentah atau bahan mentah, lalu memprosesnya menjadi produk bernilai di smelter dulu, kemudian nilainya sangat tinggi di dalam negeri. Contoh paling jelas adalah nikel teman-teman. Indonesia memiliki sekitar 1/4 cadangan nikel dunia. Luar biasa. Nikel adalah bahan utama baterai kendaraan listrik. Dan dunia sedang bergerak cepat menuju elektrifikasi transportasi teman-teman. Perusahaan otomotif global berlomba memproduksi mobil listrik. Permintaan baterai tentu akan melonjak. Permintaan nikel ikut melonjak pun. Nah, di sini kita bisa melihat ada peluang yang sangat besar yang dimiliki Indonesia. Jika nikel hanya dijual sebagai biji mentah, nilai ekonominya terbatas, limited. Namun jika diproses menjadi baterai, kita punya smelter, nilainya bisa berkali-kali lipat teman-teman. Dan jika baterai itu masuk ke industri mobil listrik domestik, rantai nilai ekonominya jauh lebih panjang. Tambang menghasilkan pekerjaan, pabrik smelter atau pemurnian menghasilkan pekerjaan, industri baterai menghasilkan pekerjaan, membutuhkan tenaga kerja, industri kendaraan listrik juga menghasilkan pekerjaan. Banyak sekali pekerjaan yang diserap tenaga kerja teman-teman. Efeknya menyebar ke seluruh sektor ekonomi. Ini seperti mengubah satu sumber daya menjadi ekosistem industri. Teman-teman, kita bisa lihat di Korsel, Korea Selatan. Tahun 1960-an adalah negara miskin. Pendapatan per kapita mereka sangat-sangat rendah. Sumber daya alam hampir tidak ada, namun pemerintahnya mengambil keputusan yang sangat-sangat strategis, teman-teman. Fokus pada industrial dan teknologi. Perusahaan seperti Samsung, Hyundai, LG lahir dari strategi tersebut. Hari ini Korea Selatan menjadi eksportir teknologi ke seluruh dunia, global. Mobil, chip semiconductor, kemudian baterai kendaraan listrik. Kita bisa membuka mata sekarang. Ini sangat-sangat menarik teman-teman. Mereka tidak memiliki tambang besar, namun mereka menguasai teknologi manufaktur bernilai-nilai sangat-sangat tinggi. Artinya apa? Artinya nilai ekonomi global tidak selalu dimenangkan oleh negara yang punya sumber daya alam maksudnya. Nilai ekonomi dimenangkan atau akan dimiliki oleh negara yang menguasai teknologi. Bagaimana cara mengolahnya menjadi barang jadi.
Sekarang bayangkan skenario berbeda, teman-teman. Jangankan menjadi eksportir biji nikel, sebuah negara membangun industri baterai terbesar di Asia. Perusahaan teknologi energi akan tumbuh. Startup deep tech muncul dari universitas-universitas yang ada. Manufaktur maju berkembang. Insinyur lokal mengembangkan teknologi baterai generasi terbarukan. Nah, di sini kita bisa melihat ada perubahan arah ekonomi, teman-teman. Mulai berubah. Bukan lagi ekonomi tambang, melainkan ekonomi teknologi energi. Dan ini bukan mimpi kosong. Sekali lagi bukan mimpi kosong, teman-teman. Beberapa investasi besar sudah masuk ke sektor baterai dan kendaraan listrik. Pabrik smelter nikel dibangun. Fasilitas produksi baterai mulai berdiri. Rantai pasok supply chain industri mulai terbentuk di situ. Namun perjalanan ini masih panjang. Sekali lagi perjalanan ini masih panjang, teman-teman. Karena membangun industri teknologi tidak hanya berbicara tentang tambang. Ada satu komponen yang jauh lebih penting, yakni otak manusia. Di titik ini, teman-teman, ada satu kalimat yang sangat-sangat menarik menurut saya, yakni kalimat yang jarang dibicarakan dalam diskusi ekonomi. Bahwa nilai terbesar dalam ekonomi modern bukan berasal dari sumber daya alam. Nilai terbesar berasal dari cara manusianya berpikir. Tambang bisa habis, teknologi bisa berkembang tanpa batas dan bisa ketinggalan yang nggak adaptif. Dan di sini mulai muncul pertanyaan besar. Dan pertanyaan ini sangat personal, teman-teman. Apakah masa depan ekonomi lebih bergantung pada apa yang kita miliki ataukah pada apa yang kita pikirkan? Dalam beberapa tahun terakhir, teman-teman, dunia investasi mulai berubah arah di tingkat global, teman-teman. Investor tidak hanya mencari aplikasi digital, mereka mulai memburu startup deep tech. Deep tech adalah, ini sedikit disclaimer, perusahaan teknologi yang berbasis sains yang begitu mendalam, teman-teman. Contoh teknologi baterai, teknologi energi baru, kemudian material canggih, robotika manufaktur, AI industri. Perusahaan seperti ini sering lahir dari laboratorium universitas, perguruan tinggi. Mereka membutuhkan riset panjang, teman-teman. Namun jika berhasil, sekali lagi jika berhasil, nilainya bisa sangat-sangat besar. Nah, di sini kita bisa melihat ada peluang baru bagi negara kita, negara berkembang ini. Jika ekosistem startup deep tech didukung dengan serius, sekali lagi didukung dengan serius oleh pemerintah, inovasi lokal bisa muncul, teknologi baterai generasi baru ada, teknologi penyimpanan energi ada, material kendaraan listrik ada. Semua ini memiliki nilai ekonomi global yang sangat-sangat tinggi dan tidak mustahil kita punya itu semua. Ada satu peran penting yang dibahas, ini cukup sering dibahas, teman-teman, dalam strategi ekonomi, yakni peran sebuah perusahaan milik negara, yakni BUMN, memiliki aset besar, modal besar, akses proyek yang besar. Akan tetapi dalam ekonomi masa depan perannya bisa berubah. Sekali lagi, perannya bisa berubah ke depan, teman-teman. Bukan sekedar menjadi perusahaan raksasa, tetapi bisa juga menjadi katalis industri, teman-teman. Artinya apa? Artinya membantu menciptakan ekosistem, mendukung startup teknologi, membangun rantai pasok industri, mendorong riset teknologi energi. Apalagi? Banyak, teman-teman. Di sini kita bisa melihat ada perubahan cara berpikir. Bahwa BUMN bukanlah pusat segalanya. Ya, BUMN menjadi mesin pendorong bagi banyak pemain industri lain. Di tengah semua diskusi tentang ekonomi global, teman-teman, teknologi energi, investasi, dan manufaktur maju. Ada satu kalimat sederhana yang layak kita ingat dan dicetak dengan tinta emas, teman-teman. Bahwa negara yang hanya menjual apa yang ada di tanahnya akan selalu tertinggal dari negara yang menjual apa yang ada di pikirannya. Dari sini kita mulai bisa melek, teman-teman. Sekarang kita bayangkan satu skenario menarik. Seandainya beberapa dekade dari sekarang, ketika dunia berbicara tentang teknologi energi, teman-teman, nama sebuah negara muncul sebagai eksportir sistem baterai yang begitu canggih. Indonesia.
Startup teknologi energi berkembang pesat. Insinyur lokal menjadi ahli material baterai. Kemudian perusahaan-perusahaan manufaktur kendaraan listrik tumbuh banyak sekali di tanah air kita. Produk teknologi energi diekspor ke banyak negara. Nah, di sini kita bisa melihat ada sesuatu yang sangat-sangat berbeda, teman-teman. Bukan lagi eksportir tambang, status kita, melainkan eksportir teknologi. Perjalanan dari ekonomi bahan mentah menuju ekonomi teknologi yang memang tidak mudah. Sekali lagi tidak mudah. Butuh investasi besar, teman-teman. Butuh pendidikan yang kuat. Butuh riset yang panjang. Butuh keberanian untuk mengambil arah baru dari ekonomi kita. Namun sejarah menunjukkan sesuatu yang menarik. Apa itu, teman-teman? Negara yang berani bergerak ke rantai nilai yang lebih tinggi hampir selalu mengalami lonjakan kemakmuran, kesejahteraan. Tambang bisa menjadi awal cerita, teman-teman. Teknologi bisa menjadi bab berikutnya. Dan masa depan sering dimenangkan oleh mereka yang berani berpindah dari menjual tenaga menuju ke penjual pengetahuan. Karena pada akhirnya, teman-teman, kekayaan terbesar sebuah negara tidak berada di bawah tanah. Tapi kekayaan terbesar sebuah negara selalu berada di dalam kepala. Setiap warganya, termasuk pemerintahnya. Semoga ini menjadi pembelajaran, teman-teman. Bagi kita semua, silakan share dengan anak kita. Agar mereka bisa menjadi kreator apapun. Tidak hanya mengambil barang dari, misalkan dari petani atau dari nelayan kemudian dijual. Tapi bisa mengolahnya. Jagung mereka olah jadi popcorn, dijual. Ikan mereka jual rubah jadi sarden lah atau jadi siomay, kemudian dijual. Nilai ekonominya lebih tinggi. Tidak hanya berbicara tambang, teman-teman. Singkong tidak hanya dijual mentah saja, tapi dirubah jadi mokaf. Dan Indonesia udah punya itu sekarang. Nilai sangat tinggi. Beralih ke singkong, seandainya kita tekuni singkong ini, teman-teman, benar-benar menjadi mokaf dan ini menjadi industri massal, teman-teman. Kita tidak akan lagi bergantung kepada gandum dari luar. Roti-roti kita akan dibuat dari mokaf tadi yang low glycemic, bergula rendah. Teman-teman, sekali lagi ini bisa menjadikan pembelajaran buat kita. Agar kita menjadi berubah dari bangsa konsumsi menjadi bangsa kreasi atau bangsa produksi. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.